Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Salma Reviara Rayu Setiawan dengan NIM 204207005. Di sini saya akan menjelaskan mengenai hasil rancangan seminar saya dengan judul Analisis Peran Program KIP Kuliah terhadap Pemerataan Pendidikan dan Peningkatan Kualitas Pendidikan Indonesia. Studi kasus Universitas Muhammadiyah Ponorogo tahun 2020 sampai dengan tahun 2022. Sebelumnya, aku mau tanya nih teman-teman. Di sini kita kan sudah menempuh pendidikan wajib selama 12 tahun. Dan juga kita sudah menempuh pendidikan ke jenjang perguruan tinggi ini selama 3 tahun. Nah, teman-teman ada yang tahu nggak apa sih sebenarnya pendidikan itu? Kenapa pemerintah mewajibkan sekolah 12 tahun? Kenapa ya kira-kira? Dan teman-teman di sini ada yang tahu nggak apa sih itu program KIP kuliah sebenarnya? Kenapa sih pemerintah mengadakan program KIP kuliah? Nah, di sini aku mau menjelaskan mengenai hal tersebut. Pendidikan merupakan usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran untuk peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya dan masyarakat. Pendidikan merupakan serangkaian usaha untuk mencapai kemajuan bangsa. Oleh karena itu, pendidikan akan diarahkan menuju perwujudan keselarasan, keseimbangan, dan keserasian antara pengembangan kuantitas dan pengembangan kualitas serta aspek lahiriah maupun aspek rohaniah manusia. Maka dari itu, pendidikan nasional dirumuskan sebagai suatu usaha sadar untuk membangun masyarakat Indonesia seutuhnya karena pendidikan merupakan kebutuhan dasar dalam pembangunan bangsa. Dan dengan melalui pendidikan, kehidupan bangsa akan menjadi lebih baik. Kualitas pendidikan Indonesia saat ini masih jauh dari kata sempurna. Hal ini dapat dilihat pada pemeringkatan dari World Population Review 2021 yang menempatkan negara Indonesia pada peringkat ke-58 dari 78 negara yang masuk dalam pemeringkatan pendidikan dunia. Memperoleh pendidikan yang berkualitas adalah dasar untuk meningkatkan kehidupan masyarakat dan pembangunan berkelanjutan, di mana pembangunan pendidikan merupakan salah satu yang dijadikan prioritas utama dalam agenda pembangunan nasional. Pembangunan pendidikan sangat penting karena perannya yang signifikan dalam mencapai kemajuan di berbagai bidang kehidupan. Semua warga Indonesia berhak untuk mendapatkan pendidikan, namun belum semua warga negara Indonesia mampu mengakses pendidikan sehingga tujuan pemerintah dalam penyelenggaraan wajib belajar belum sepenuhnya tercapai. Hal itu salah satunya dikarenakan faktor masalah kemiskinan yang menjauhkan masyarakat dalam menjangkau pendidikan. Semua warga Indonesia berhak mendapatkan pendidikan yang layak. Bukan hanya masyarakat menengah ke atas yang mendapatkan pendidikan layak, masyarakat miskin pun berhak mendapatkannya. Tidak seperti kenyataan yang terjadi di Indonesia, yaitu pembangunan pendidikan pada masyarakat menengah ke atas lebih memadai atau layak dibandingkan masyarakat miskin. Kasus ini membuktikan bahwa pemerintah belum begitu tanggap dalam pemerataan pendidikan. Upaya pemerintah untuk memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada masyarakat agar mendapatkan pendidikan yang layak adalah dengan memberikan layanan program Indonesia Pintar atau PIP, yang salah satunya melalui Kartu Indonesia Pintar atau KIP. Program tersebut diharapkan dapat membangun generasi yang unggul dan masyarakat generasi muda mendapatkan pendidikan yang layak. Kebijakan program Indonesia Pintar atau PIP melalui KIP merupakan program pemerintah yang diluncurkan untuk mengatasi masalah yang terjadi karena kesulitan biaya. Selain itu, kebijakan program Indonesia Pintar atau PIP melalui Kartu Indonesia Pintar atau KIP merupakan program pemerintah yang diluncurkan untuk mengatasi masalah yang terjadi karena masih banyak
ditemukan kasus siswa yang masih usia sekolah namun putus sekolah karena kesulitan biaya. Selain dengan diadakannya KIP untuk siswa jenjang SD, SMP, SMA, saat ini pemerintah juga memberikan bantuan kepada masyarakat kurang mampu yang ingin melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi, yaitu dengan diberikannya Kartu Indonesia Pintar Kuliah atau KIP Kuliah, yang mana pada tahun 2021 ini menjadi KIP Kuliah Merdeka. Rumusan masalah 1. Bagaimana peran KIP Kuliah terhadap pemerataan pendidikan di Indonesia? 2. Bagaimana peran KIP Kuliah terhadap peningkatan kualitas pendidikan di Indonesia? Landasan teori. A. Pendidikan. Pendidikan adalah sebagai usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran untuk peserta didik secara aktif, mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya dan masyarakat. Pendidikan dapat diperoleh secara formal dan non-formal. Pendidikan secara formal diperoleh dengan mengikuti program-program yang telah direncanakan, terstruktur oleh suatu institusi, departemen, atau kementerian suatu negara. Seperti di sekolah, pendidikan memerlukan sebuah kurikulum untuk melaksanakan perencanaan pengajaran. Sedangkan pendidikan nonformal adalah pengetahuan yang diperoleh dari kehidupan sehari-hari dari berbagai pengalaman, baik yang dialami atau dipelajari dari orang lain. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 mengenai Sistem Pendidikan Nasional dalam Pasal 3 bahwa tujuan pendidikan nasional adalah mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. B. Kualitas pendidikan. Menurut AC Suryadi dan HAR Tilar, kualitas pendidikan merupakan kemampuan lembaga pendidikan untuk memanfaatkan sumber-sumber pendidikan untuk meningkatkan kemajuan belajar seoptimal mungkin. Dalam hal pendidikan, makna kualitas mengacu pada proses terlaksananya pendidikan dan hasil pendidikannya. C. Pemerataan pendidikan. Pemerataan pendidikan adalah suatu proses, cara, dan perbuatan melakukan pemerataan terhadap pelaksanaan pendidikan, sehingga seluruh lapisan masyarakat dapat merasakan pelaksanaan pendidikan. Dunia pendidikan, pelaksanaan pendidikan yang merata adalah pelaksanaan program pendidikan yang dapat menyediakan kesempatan yang seluas-luasnya bagi seluruh warga negara Indonesia untuk dapat memperoleh pendidikan. D. Program KIP Kuliah. Kemendikbudristek Republik Indonesia telah meluncurkan Merdeka Belajar episode ke-9, yaitu Kartu Indonesia Pintar atau KIP, Kuliah Merdeka. Bantuan biaya pendidikan yang diberikan untuk seluruh pelajar di Nusantara yang hendak melanjutkan ke pendidikan tinggi ini bertujuan untuk meningkatkan akses masyarakat kurang mampu pada pendidikan tinggi yang lebih merata dan berkualitas. Selain itu, para pelajar selepas melaksanakan pendidikan tingginya dapat mendapatkan pekerjaan yang lebih baik dan dapat meningkatkan status ekonomi keluarganya di masa mendatang. Hal tersebut sejalan dengan visi pemerintah, yaitu dapat menjadikan SDM Indonesia yang unggul serta memajukan Indonesia, khususnya dalam bidang pendidikan dan ekonomi. Program KIP Kuliah sangat strategis untuk meningkatkan aksesibilitas dan kesetaraan pada pendidikan tinggi. KIP Kuliah menjadi instrumen untuk mencapai dan mewujudkan cita-cita generasi muda bangsa. Kepada para pimpinan pendidikan tinggi, Kemendikbudristek menghimbau agar pendidikan tinggi memperbanyak sosialisasi kepada siswa-siswa kurang mampu agar mereka mau dan berani mendaftar pada pendidikan tinggi dan program studi unggulan di universitas terbaik. Hipotesis 1. Diduga program KIP Kuliah berperan dalam pemerataan pendidikan di Indonesia. 2. Diduga program KIP Kuliah berperan terhadap peningkatan kualitas pendidikan di Indonesia. Metode penelitian.
Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini bersifat kualitatif dengan model deskriptif analisis. Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Ponorogo, Provinsi Jawa Timur. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder dan data primer, di mana data sekunder diperoleh dari Badan Pusat Statistika dan data dalam bentuk buku, jurnal, dan sebagainya. Dan untuk data primer diperoleh dari wawancara dengan beberapa mahasiswa Universitas Muhammadiyah Ponorogo. Objek penelitian dalam penelitian ini adalah mahasiswa penerima KIP kuliah jurusan Ekonomi Pembangunan Universitas Muhammadiyah Ponorogo. Populasi dalam penelitian ini adalah mahasiswa penerima KIP kuliah Universitas Muhammadiyah Ponorogo. Sampel dalam penelitian ini adalah 30 orang mahasiswa penerima KIP kuliah jurusan Ekonomi Pembangunan Universitas Muhammadiyah Ponorogo. Untuk teknik pengambilan sampel digunakan snowball sampling. Berikut merupakan daftar pustaka yang digunakan. Terima kasih. Sekian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.